Oke, seperti inilah penampakan mobil Wuling REV yang sudah dipasang kaca film merek Iceberg tipe premium dengan tingkat kegelapan kaca depan sebesar 60% dan sekeliling kanan, kiri, dan belakangnya 80%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Arif Aprijal. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi dalam keberkahan di setiap sisi kehidupannya. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, kali ini kita akan mereview hasil dari pemasangan kaca film mobil Wuling REV menggunakan kaca film Iceberg tipe premium, yang mana sebelumnya kita telah memberikan alasan kenapa sih kita memasang kaca film merek Iceberg tipe premium pada mobil Wuling REV kita ya. Videonya bisa ditonton di sini nih. Oke, ikutin terus karena kita ada di segmen aktif, aku dan otomotif. Check it out. Oke, setelah sebelumnya kita telah memberikan video alasan kenapa sih kita harus ganti kaca film, meskipun kaca film bawaan dari Wuling REV ini mereknya juga nggak kaleng-kaleng dan punya spesifikasi yang lumayan oke ya. Terus juga kita juga udah memberikan alasan kenapa sih kita mengganti dengan kaca film merek Iceberg ini, yang pada spesifikasi di atas kertasnya itu sudah kita bandingkan dengan kaca film merek lain yang seharga ya. Dalam hal ini adalah tipe premium, yang mana harganya ini lebih terjangkau. Lalu spesifikasi di atas kertasnya itu punya tolak panas yang cukup optimal dibanding dengan kaca film lain, yang punya teknologi night vision sehingga bisa kelihatan lebih jelas saat malam, yang juga punya kemampuan visibilitas yang baik meskipun punya tingkat kegelapan yang tinggi. Nah, itu semua masih spesifikasi di atas kertas. Kita ingin semua itu bisa kita buktikan secara realnya ya. Jadi setelah selesai pemasangan kaca film ini, kita akan membuktikan apakah betul spesifikasi di atas kertas tadi, daya tolak panasnya memang oke, terus pandangan atau visibilitasnya di siang hari itu juga oke, meskipun kita pakai tingkat kegelapan 60 buat kaca depan, 80% buat kaca kiri, kanan, dan belakang, itu tetap oke. Dan bagaimana kita membuktikan juga gimana kalau kinerja kaca film ini visibilitasnya saat malam hari, apakah mengganggu pengemudi dalam berkendara karena kegelapan atau terlalu blur dan sebagainya atau silau. Oh iya, sebelum melakukan pembuktian setelah pemasangan kaca film, ada hal penting yang teman-teman perlu perhatikan ya, terutama pemasangan kaca film di kaca depan ini nih. Perlu dibeli lapisan lap supaya air dari semprotan kaca film tidak menetes ke bagian dashboard depan yang memiliki celah. Yang di dalam dashboard depan tersebut ada komponen-komponen elektronik yang sangat penting, yaitu T-Ice. Yang itu kalau kena air itu bisa korslet dan rusak, dan menggantinya biayanya sangat mahal, belum lagi inden waktunya. Beginilah penampakan setelah Wuling REV kita pasangkan dengan kaca film Iceberg. Dari depan dengan tingkat kegelapan 60%, ini hampir tidak terlihat ke dalam ya. Tuh, sehingga sangat menjaga privasi kita 60%. Apalagi kalau dari sisi samping yang kita pasang dengan tingkat kegelapan 80%. Warnanya yang hitam elegan ini membuat penampilan atau penampakan Wuling REV kita semakin ciamik, elegan gitu, dan tetap menjaga privasi kita dari pandangan orang luar untuk melihat ke dalam kabin. Ini sama sekali hampir tidak terlihat ya, karena visibilitasnya itu kecil sekali kalau dari luar ke dalam, termasuk dari sisi belakang yang juga kita pasangkan tingkat kegelapan 80% ya. Itu hampir tidak terlihat lah ya, meskipun suasana di luar saat ini siang dan cerah ya.
Ini sangat berbeda sekali ya penampakannya dengan kaca film bawaan dari Wuling REV. Yang mana meskipun mereknya juga sudah oke, tapi tingkat kegelapannya hanya 20% untuk yang kaca depan, dan samping kanan kirinya itu sekitar 40%. Sehingga masih sangat menerawang gitu pandangan dari luar ke dalam kabin, sehingga ini agak mengganggu privasi kita sebagai pengendara ataupun penumpang di mobil Wuling REV ini. Makanya kita ganti dengan tingkat kegelapan yang lebih gelap. Tapi jangan khawatir. Biasanya kekhawatiran kita kalau kita ganti kaca film yang gelap, khawatirnya dari dalam terlihat gelap. Nah, seperti inilah penampakan dari dalam kabin ke luar. Hampir tidak ada bedanya ya, karena terlihat sangat jelas gitu dari sisi driver sekalipun melihat ke kanan ya, ke spion juga sangat jelas ya, tidak ada sesuatu yang menghalangi. Dan karena ini warnanya hitam, tidak ada efek reflektif yang berlebihan di dalam kabin, termasuk ketika pandangan ke kaca depan. Itu pandangan sangat cerah ya, karena kaca depan hanya 60%, sementara tadi yang kanan kiri saja yang 80% itu masih terlihat jelas. Ketika melihat spion belakang juga kita bisa melihat dengan jelas, sehingga sama sekali tidak mengganggu kinerja berkendara kita di siang hari nih. Lalu bagaimana dengan pemandangan dari sisi penumpang belakang ya, baik itu pandangan samping maupun pandangan ke belakang yang tingkat kegelapannya 80%, itu masih bisa terlihat sangat jelas, sehingga penumpang tidak perlu khawatir berada di dalam ruang sempit yang tidak bisa melihat dengan leluasa pemandangan di luar. Semuanya terlihat jelas. Lalu bagaimana dengan kinerja tolak panas nih? Nah, karena secara spesifikasi sudah saya bandingkan dan saya buktikan secara langsung ketika kendaraan berada di siang hari, terjemur matahari untuk jangka waktu yang lama, diparkir di outdoor, tingkat tolak panasnya itu jauh berkurang, sehingga tidak perlu menggunakan AC yang powerful, sehingga bisa menghemat baterai nih. Jadi jarak tempuh Wuling REV ini bisa terjaga sesuai dengan kapasitas baterainya gitu. Karena di spesifikasi sendiri ini sudah disampaikan bahwa tingkat tolak panasnya untuk kaca depan itu sekitar 70%, sementara untuk samping kanan, kiri, dan belakang itu menembus angka 80%. Begitu juga untuk tingkat UV rejectionnya dan infrared rejectionnya yang mendekati angka 99% ya. Lalu bagaimana dengan kinerja kaca film iceberg ini pada malam hari ya? Mari kita tes. Nah, seperti inilah pemandangan dari sisi pengemudi saat malam hari ya. Ini berkendara sekitar jam 7 jam 8 malam di Jalan Raya Bogor yang tergolong minim pencahayaan karena di samping kiri dan kanan tidak ada lampu jalan. Kita hanya mengandalkan dari lampu kendaraan masing-masing. Dari testimoni saya sebagai pengendara, ini terlihat sangat jelas, sangat clear, tidak terasa terlalu gelap atau kegelapan ya, sehingga membahayakan kita berkendara. Ini terlihat sangat jelas. Adapun tingkat kesilauan dari mobil atau motor di lawan arah itu tidak terlalu silau ya. Ini karena efek kamera saja, karena aslinya ini seperti biasa saja, pemandangan jelas dan tidak silau ya. Begitulah kinerja kaca film iceberg jika dipakai di malam hari karena sudah memiliki teknologi night vision. Nah, itu yang kita syukuri ya, meskipun tingkat kegelapan untuk kaca depan ini 60% teman-teman. Ini saja masih sangat jelas. Namun tetap ada catatan untuk kaca film iceberg ini ya, karena untuk kaca samping kanan dan kiri kita menggunakan tipe yang tingkat kegelapan 80%, ketika kita ingin melihat spion kiri atau kanan itu terlihat agak gelap dan butuh effort ya, sehingga pengemudi harus lebih berhati-hati ketika ingin melakukan pergerakan kendaraan ke kanan ataupun ke kiri untuk memperhatikan spion lebih detail dan lebih teliti lagi. Seperti itu sarannya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang review kaca film iceberg kali ini. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.